Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengkaji satu kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, hafizahullah, yang beliau beri judul Min Hidayati Suratil Fatihah, pelajaran-pelajaran berharga yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah, sampai pada masalah pembahasan bahwa surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita tentang adanya hari kiamat dan menguatkan keimanan seseorang pada kejadian-kejadian di hari kiamat, sampai pada perkataan mu'allif bahwa hadhil ayat wa ghairuha, ayat-ayat yang semacam ini ayat-ayat yang membicarakan tentang kembalinya hamba-hamba Allah kepada Allah kelak di hari kiamat, dan Allah akan menghisab mereka, akan memperhitungkan amalan-amalan mereka. Ayat-ayat yang semacam itu tahdika wa tadulluka ila rujuika ila Allah wa ijabika ilaihi, menunjukkan dan membimbingmu bahwa, memberikan petunjuk kepadamu bahwa kelak engkau akan kembali kepada Allah. Wa annaka sataqifu baina yadayhi, dan menggambarkan kepadamu bahwa kelak engkau akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Wa annahu sayuhasibuka tabaraka wa ta'ala, dan kelak Allah akan menghisabmu. Fala yazalul mu'min bi qira'atihi lil Qur'an yazdadu rusukhan wa imanan bi hadzal yawm. Maka seorang mukmin ketika senantiasa membaca ayat-ayat Al-Qur'an, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan hari akhir, akan menambahkan kepadanya kekuatan keimanan, kedalaman keimanan kepada hari akhir. Walihada qala ulama, oleh sebab itu para ulama berkata, al-imanu bil yaumil akhir ala darajatain. Iman kepada hari akhir itu ada dua derajat, dua tingkatan. Ini kaitannya dengan orang yang sering membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan hari akhir. Ya. Beda antara orang yang membaca dan orang yang tidak membaca. Apa saja tingkatan keimanan kepada hari akhir? Berikut insyaallah akan kita dengarkan perkataan mu'allifnya. Bismillah. Qala mu'allif Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, ad-darajatul ula wa hiya allati yaftaridu an takuna mawjudatun fi kulli muslimin, wa man lam takun mawjudatan fihi fahuwa kafirun laysa min ahli hadha din, wa hiya an yakuna musaddiqan wa mu'minan wa mu'taqidan bi anna hunaka yawmu hisabin wa yawmu iqabin wa yawma wuqufin baina yaday Allah ta'ala yujazihi fihi azza wa jalla
الناس بأعمالهم وبما قدموا فيه هذه الحياة. هذه يقال عنها الإيمان الجازم. ومعنى الجازم الذي لا يخالط شك ولا يداخله ريب. وقد مر معنى قول الله تبارك وتعالى ثم لم يرتابوا أي إيمان لا ريب ولا شك فيه. وإذا وجد شك فيه الإيمان باليوم الآخر أو بأي أصل من أصول الإيمان انتفاء الإيمان ولم يبقى مع وجود شك. Derajat yang pertama dari keimanan kepada hari akhir yallati yuftaradu adalah derajat yang wajib antakuna mawjudatan, wajib ada. Keimanan atau derajat keimanan yang wajib yang kita istilahkan sebagai al-iman al-mujzi, ya. Ini batas minimal keimanan kepada hari akhir, atau bisa juga diistilahkan dengan al-iman al-wajib, keimanan yang wajib ada, keimanan dasar yang harus dimiliki sehingga seorang itu dikatakan beriman. Yallati yuftaradu an takuna mawjudatan fi kulli muslimin, keimanan atau derajat keimanan yang wajib ada pada setiap muslim. Wa man takun mawjudatan fihi fahuwa kafirun, maka barang siapa yang derajat keimanan ini tidak ada pada dirinya, dia adalah seorang yang kafir. Laisa min ahli din, laisa min ahli hadza ad-din, tidak termasuk golongan agama ini, kafir. Wahia, apa itu derajat keimanan yang wajib ada, yang dasar, yaitu an yakuna musaddiqan. Setiap mukmin atau setiap muslim harus membenarkan tentang adanya hari akhir. Mukmina, mengimani tentang hari akhir dan kejadian-kejadiannya. Mu'taqidan, dan meyakini dengan keyakinan yang kuat, tidak ada keraguan di dalamnya. I'tiqad. Bi anna hunaka yauma hisabin, bahwa kelak akan ada hari hisab, hari pembalasan, hari perhitungan. Wa yauma iqab, dan hari pembalasan. Di hari itu tidak berhenti dengan sekedar kematian, tapi akan ada konsekuensi yang ditanggung oleh seorang hamba Allah kelak pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita pada hari kiamat. Wa yawma iqabin wa yawma wuquf baina yadayillah, hari di mana seorang hamba akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Yujazi fihi, Allah akan membalas hamba tersebut atau orang-orang di hari kiamat tersebut. Yujazi fihi nasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas seluruh manusia bi'amalihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. In khairun fa syarra, atau in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau amalannya baik, maka balasannya pun baik. Kalau amalannya buruk, maka balasannya pun buruk. In khairan fa khairun, jadi ingkana amaluhu khairan, ingkana amaluhu khairan fa khairun, fa jazaa'uhu khairun. Disingkat jadi in khairan fa khairun, in syarra
fasyarrun. In kana amaluhu syarran fajazaa'uhu syarrun. Jadi in khairan fa khairun wa in syarra fa syarrun. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wa man di surat Az-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kemudian Syekh mengatakan, wa bima qaddamu, dan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, qaddamu yang mereka ajukan, ini mereka kerjakan. Yani hayat di dalam kehidupan. Hadi yuqalu anha, derajat ini diistilahkan al-imanul jazim, iman yang mantap. Ya. Ini fondasi keimanan yang harus ada. Derajat bahwa seorang itu membenarkan, mengimani, meyakini tentang adanya hari hisab, hari pembalasan. Ini adalah iman yang paling dasar. Dan sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin berhenti pada ini. Buktinya apa? Buktinya tidak berlanjutnya pembelajaran tentang hari kiamat. Maka ini penting disampaikan kepada diri kita, pada kaum muslimin, untuk terus menambah keimanan pada hari kiamat, dan juga kepada hal-hal atau dalam perkara-perkara yang lain. Iman kepada Allah, kemudian kepada siapa? Malaikatnya, kemudian kepada kepada kitab, kemudian juga para rasul, kemudian hari kiamat, dan juga iman kepada qada dan atau kepada takdir. Terus diperdalam. Jangan mencukupkan pada al-iman al-jazim yang hukumnya wajib dan mendasar saja. Wa ma'na al-jazim, arti al-jazim adalah alladzi la yukhalifuhu syakkun wa la yudakhiluhu raibun, yang tidak tercampuri oleh keraguan, wa la yudakhiluhu raibun, dan tidak termasuki oleh sama keraguan. Jadi apa fungsinya kita nanti menambah keimanan? Itu untuk melindungi keimanan dasar. Ibarat cincin itu dinamis. Ya. Jadi bahan dasar yang paling dalam itu tidak terkikis. Ibarat mobil ya dicat, rumah tembok ya dilepok, kemudian lepoknya dicat lagi kalau perlu di keramik. Ya. Jadi untuk melindungi batu bata yang ada, untuk melindungi dasar cincin yang ada. Karena kalau tidak akan mudah terkikis. Seperti itu. Jadi tambahan-tambahan keimanan yang ada itu adalah untuk melindungi keimanan dasar. Penting. Seperti sholat wajib, dia butuh sholat sunnah. Nanti kalau sholat wajib ada kekurangannya, akan ditambal dengan sholat sunnah. Ada zakat wajib. Zakat wajib ini belum tentu kita ini sempurna, kadang terkikis pula oleh suara-suara hati kita. Maka ditutup dengan sedekah-sedekah yang sifatnya apa? Sunnah. Jadi sholat wajib butuh pada sholat sunnah, puasa wajib perlu kita lindungi dengan puasa sunnah, sedekah wajib perlu kita lindungi dengan sedekah
sunnah. Demikian juga iman yang wajib, al-iman al-jazim. Ini perlu kita lindungi dengan menambah keimanan-keimanan di atasnya, supaya tidak terkikis. Bayangkan, orang yang sudah belajar saja kadang goyah imannya. Setan bisa nembus pada dasarnya, oh yo tenang, sambil membisikkan, oh yo tenang. Benarkah ada? Ini kadang masih masuk ke dalam jiwa. Apalagi yang tidak ada. Alhamdulillah dari. Maka kita lanjutkan. Al-iman al-jazim itu alladzi la yukhalituhu syakkun wa la yudakhiluhu raibun, yang tidak kemasukan keraguan-raguan. Wa qad marra ma'ana qaulullah tabaraka wa ta'ala. Kita sudah lalui firman Allah Ta'ala, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ai imanun la raiba wa la syakka fi, keimanan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa idza wujida syakkun, kalau sampai ada keraguan fil imani bil yaumil akhir, kepada keimanan kepada hari akhir, au di asli min usulil iman, atau keraguan pada salah satu di antara pokok-pokok keimanan, rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada para utusan Allah, iman kepada hari akhir, dan juga iman kepada takdir khairihi wa syarrihi. Maka yang seperti ini intafa al-iman, maka keimanan kita bisa apa? Na'udzubillah min dzalik, bisa lenyap. Jadi jangan sampai masuk keraguan. Gimana cara tidak ragu-ragu lagi? Terus baca dan berdoa kepada Allah, memiliki untuk diberi keimanan yang tidak ragu-ragu lagi. Walam yabqa ma'a wujudi asy-syak, maka keimanan itu tidak akan tersisa kalau ada keraguan. Namanya juga iman al-jazim. Kalau masih ada ragu, bukan jazim lagi. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan yang kuat terhadap pokok-pokok agama Islam, pokok-pokok keimanan dalam agama Islam. Allahumma amin. Ada syaitan. Wa darajatu tsaniyah al-iman bil yawmil akhir. Al-iman rasikh wa hadha a'la min al-iman al-jazim. Wa rusukh al-iman yani istihdarul 'abdi li hadha al-yawmi wa dawamu syafa'atihi min syafaqatihi minhu wastihdaruhu liqa Allah tabaraka wa ta'ala wal wuqufa baina yadayillahi wa balahu munshagilun bil isti'dadi wa tahayyu li hadzal yawmi. ولهذا يخطو أهل هذا الرسوخ بمقام عظيم ومنزلة رفيعة عندما يلقون الله تبارك وتعالى أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم الطور. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. Ya cukup. Kita lihat insyaallah. Wa darajatu tsaniyah lil iman bil yaumil akhir. Adapun derajat yang kedua dalam masalah iman kepada hari akhir, yaitu al-iman ar-rasikh, keimanan yang mendalam. Kalau tadi kan dasarnya,
Kalau ini semakin apa? Ibarat akar itu semakin kokoh, semakin dalam. Ibarat fondasi berarti semakin kuat. Bukan hanya sekadar pakai cakar ayam, tapi pakai cakar apa? Cakar Raja Wali, gitu ya. Lebih kokoh, lebih kuat. Nah, wahada a'la minal imanil jazim. Keimanan yang rasikh itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan keimanan yang jazim. Kita dapat iman yang jazim itu sudah banyak bersyukur. Jadi ada dua derajat, al-iman al-wajib atau al-iman al-jazim. Yang kedua adalah al-iman ar-rasikh, ya, iman yang mantap, yang tidak lagi tergoyah. Maka dikatakan di sini wa rusukhul iman, arti dari rusukhul iman, mantapnya keimanan, entah itu kepada hari akhir, entah itu iman kepada Allah atau yang lainnya. Artinya adalah istihdarul abdi li hadzal yaumi wa dawamu syafaqatihi minhu wa istihdaruhu li liqa'illahi tabaraka wa ta'ala wal wuqufi baina yadayillahi wa apa tadi ini? Baluhu munsyafilun. Kita sampai situ dulu ya. Apa arti iman ar-rasikh? Istihdharul abd li hadzal yaum. Hadirnya perasaan tentang keimanan kejadian-kejadian pada hari akhir pada diri seorang hamba. Istihdhar. Senantiasa itu muncul gambaran-gambaran hari akhir di dalam benaknya. Wa dawamu syafaqatihi minhu, dan terus menerus munculnya perasaan takut dengan hari akhir, ya. Jadi senantiasa membayangkan hari akhir dan senantiasa takut. Nah, rasa takut ini yang nanti akan mencegah keimanan hari akhir ini, yang nanti akan mencegah seorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau kita masih suka mencuri-curi dosa, berarti keimanan kita belum rasikh. Tandanya gitu saja. Nek bareng-bareng klub. Ini bukan masalah ketika ditaklim ya. Bareng-bareng taklim terus klub dulu ya. Jadi ketika bareng-bareng berjalan bisa menundukkan pandangan. Tapi kalau sendirian jelalatan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada kita dan memberikan keimanan yang kuat kepada kita. Baik. Wastihdaruhu li liqa'illah. Dan seseorang itu terus senantiasa terbayang bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Wal wuqufi baina yadayhi, dan akan berdiri berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan amalannya. Wa baluhu munsyghilun, sementara benaknya munsyghilun, senantiasa sibuk fil istidad wa tahayyu'i li hadzal yaum. Untuk ini maknanya sama, istidad sama tahayyu. Untuk mempersiapkan diri menghadapi hari ini, hari akhir. Waliyada yahdha ahlu hadzal rusukhi bi maqamin 'azimin wa manzilatin rafi'atin. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki kerusuhan, kekokohan di dalam keimanan kepada hari akhir, yahdha, mendapatkan, yahsul,
dia akan mendapatkan bimaqamin azim, kedudukan yang sangat agung, manzilatin rafi'ah, dan kedudukan yang sangat tinggi, indama yalqawna Allah tabaraka wa ta'ala, ketika mereka bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang senantiasa ingat Allah, otomatis orang istimewa. Dan mereka mengatakan, inna kunna fi ahlina musyfiqin. Ini potongannya kurang lengkap. Inna kunna fi ahlina musyfiqin. Sesungguhnya kami dulu ketika sedang hidup di dunia musyfiqin, dalam kondisi apa? Takut. Muncul rasa khawatir. Ini sifat orang yang beriman. Kekhawatiran tentang apa yang kelak akan dihadapi di hari akhir. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Maka Allah pun menjaga, Allah pun memberikan anugerah kepada kami. Manna. Famanallahu, maka Allah memberi anugerah kepada kami. Famanallahu alaina wa waqana 'adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab yang pedih. Yang tidur bangun dulu, nanti kok masuk rekaman. Baik, kita lanjutkan. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, adapun orang-orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dia pun akan berseru, ha yani ta'ala, kemari. Jadi orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanan, mereka akan menyeru, ha yani ta'ala, sini. Dia, itulah saatnya pamer ya, pamer kepada teman-temannya. Sini. Iqra'u kitabiyah. Lihat, baca catatan amalanku. Ya. Jadi dia berseru kepada teman-temannya dengan gembira. Dan saat itu betul-betul dia itu tidak menyangka akan mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Makanya persis kayak kita itu, bukan persis, jauh lebih menyenangkan dibandingkan kita mendapatkan sesuatu yang tidak dinyana. Oke, lungguh amuk-amuk dengar pintu lah kok entuk gepuk, misalnya gitu kan. Lagi duduk ongkang lah kok ono sing bayarke utang. Tahu-tahu apa aneh masuk ini apa ya, duduk ongkang mikir utang neng ngarep lawang, menganggo kaos utang lah kok ngerti ya kan, untuk SMS sik marai padang. Lagi duduk santai, debat pintu, santai kok penat ya, panik, mikir hutang kok enggak apa, tersaur-saur. Tahu-tahu nip, nah apa, SMS dari yang menghutangi, bu, kalau bahasa kita ya kan, bu, hutangmu tak anggap lunas, bu, langsung. Bu, kok bu? Woi, ada apa tuh? Ada apa? Ini lihat WA-nya. Masya Allah. Ini baca. Masya Allah. Seperti itu. Maka nanti pada hari akhir, orang yang ketakutan di hidup di dunia itu, yang takut dengan azab Allah, khawatir dengan azab Allah, khawatir dengan pembalasan, tiba-tiba dapat catatan yang luar biasa, menyenangkan. Maka dia pun teriak, katanya, sini.
Iqra kitabiyah, bacalah catatan amalanku. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Saya dulu sudah menyangka bahwa nanti saya akan mendapat perhitungan dan balasan dari Allah Ta'ala. Jadi perasaan ini senantiasa hadir di dalam hatinya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Ini senantiasa hadir dalam hati seorang yang rasikhul iman, yang imannya apa? Rasikh. Atau Quraisy. Wa makna dhanantu ay i'tiqadtu fil hayati dunya ani sa'alqa hisabi. Nah, arti dari dhanantu ay i'tiqadtu. Jadi dhanna kalau di dalam Al-Quran itu kebanyakan adalah ikonnya. Ini yakin. Dhanna itu ada artinya apa? Yakin, kecuali di dalam ayat-ayat yang lain. Dalam surat Al-Baqarah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yadhunnun itu artinya orang yang yakin bahwasanya mereka telah akan bertemu dengan Allah. Baik. Ada yang artinya prasangka. Inna ba'dha dhanni ithmun fala tajassasu. Artinya ba'dukum ba'dha dan seterusnya. Dhanna artinya adalah i'taqadu, saya yakin. Fi hayati dunya, yakni ketika masih hidup di dunia. Anni sa'alqal hisab, bahwa aku kelak akan mendapatkan perhitungan. Amalanku nanti akan dihitung oleh Allah Ta'ala. Ini perasaan yang sangat berharga. Perasaan yang sangat berharga adalah perasaan bahwa kelak kita akan dapat perhitungan. Kayaknya sepele. Nah, ini yang harus kita pelajari sampai detik kita sadar bahwa kelak kita akan dihitung. Bukan hanya sekedar tahu bahwa kelak di hari kiamat ada perhitungan, ada timbangan, ada itu iman al-jazim, iman yang dasar yang harus ada pada seorang muslim. Kalau lebih, berarti kita harus meyakini bahwa kelak kita akan mengalami itu. Apa yang kita amalkan, setiap kita mengerjakan pasti akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Nah, fadhal Syekh. Wa hadha al-istihdaru muhimun. Nah, ini hadal istihdaru muhim. Pikiran yang semacam ini itu penting sekali. Istihdar, menghadirkan perkara yang semacam ini, bahwa inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, itu sangat penting. Saya yakin akan dihisab, sangat penting. Nah, lahu atharun thayyibatun fi sulukil mar'i wa qad jaa fil hadits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yarkuda wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi summa yaqul Allahumma inni adzabaka yawma tub'atu ibadaka. yawma tab'atu ibadaka. Nah, hadal istidhar muhim. Lahu atharun thayyibatun fi sulukil mar'i. Keyakinan semacam ini, atau istihdar, memikirkan yang hal semacam ini, memiliki pengaruh yang baik pada suluk, pada kelakuan seorang hamba. Qad jaa fil hadits, disebutkan dalam satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yarquda, apa yarquda? Tidur. Dari kata raqada, yarqud, tidur. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, wada'a yadahul yumna, meletakkan tangan kanannya tahta khaddihi, di bawah apa? Khad, pipinya, berbaring ke arah sebelah kanan, kemudian meletakkan tangan di bawah pipi dan membaca berbagai macam doa. Yang tadinya zikir ketika akan tidur,
Kemudian juga disebutkan riwayat bahwa sebelum tidur itu beliau menyelesaikan atau diriwayatkan di antara yang dibaca itu adalah surat Al-Isra. Al-Isra. Al-Isra itu berapa muka ya? 10 ya. 10 muka. Coba yang baca Al-Quran Al-Isra itu dibaca ya. Surat Bani Israel. Kalau kita biasanya apa? Surat Tabarak orang rampung ya, kan? Ayat kursi turun sempat. Allahumma musta'an. Baik. Nah, di antara yang didoa yang dibaca itu ini. Tsumma yaqul Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadah. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu di hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ya Allah, lindungilah aku dari azabmu yauma, di hari tab'atsu Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengarahkan dirinya untuk mengingat hari akhir. Akhirnya paginya beliau menjadi orang yang akhlaknya paling baik ya, karena terus adalah orang yang paling ingat kepada hari akhir. Lanjut Syekh, dikit lagi. Sallallahu alaihi wasallam yastahdiru al-hisaba wal ba'sa wal qiyama baina yaday Allah. Wal imanu rasikhu yakunu ma'ahu istihdaru ar-ruju'i ila Allah tabaraka wa ta'ala wartihali min hadil hayati dunya wa anna al-'abda sayaqifu baina yaday Allah jalla wa ala. Allahumma yarzuqna imanan rasih, imanan rasih. Allahumma amin. Rasul sallallahu alaihi wasallam yastahdiru al-hisab, senantiasa mengingat-ingat tentang adanya hisab wal ba'ats. Ya, kalau di sini kan Allahumma kini, ya Allah jagalah aku adzabak, berarti terkandung di dalamnya keimanan adanya hisab, dihitung amalannya. Karena kalau amalannya buruk nanti akan dapat azab. Jadi di sini terkandung istihdar kepada hisab. Kemudian yauma tab'atsu ibadak, pada hari engkau membangkitkan hambamu. Berarti di sini terkandung keyakinan akan dibangkitkannya seluruh hamba setelah kematian. Ini iman bil ba'ats. Ya. Kemudian juga adanya hisab, artinya ada al-wuquf baina yadillah, akan berdirinya seseorang di hadapan Allah. Maka di sini terkandung keimanan tentang adanya al-wuquf baina yadillah. 3 hisab, kemudian apa tadi? Al-ba'ats, al-hisab, dan wuquf baina yadillah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadirkan ini, al-hisab wal ba'ats wal qiyam baina yadayillah, dengan doa yang pendek tadi. Masyaallah. Fal imanur rasikh, iman yang rasikh yakunu ma'a istihdarur ruju'i ila Allah taala wastihdarul tirhal, menghadirkan tentang bahwa yakin bahwasanya dia akan kembali kepada Allah dan akan melakukan perjalanan atau meninggalkan irtihal, bahwasanya dia akan irtihal, pindah, ya, berpindah dan meninggalkan dari kehidupan dunia. Ini cuma sementara. Tanda-tandanya apa? Gigi mulai sakit, ya, rambut mulai putih, ya, sikil mulai apa? Keju, lembut kesuwen, ya, kemudian mulai gampang untuk menilai ini, yang capek dan seterusnya. Ini adalah alamatul irtihal. Tanda-tanda kita ini sudah akan meninggalkan dunia. Wa annal abda sayaqifu baina yadillah, dan hamba itu pasti akan berdiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Baik, sampai di sini fa jazakallahu khairan al-qari. Kemudian Allah memberi balasan kebaikan kepada qari.
dan juga pada jami'an mustami'in dan juga mustami'at jami'il ikhwah wal akhwat. Allahumma amin. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.